Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Manula, NPM 2323001. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Saya akan mewawancarai guru saya yang di SMK Bakti Praja Talang. Mohon Pak, perkenalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setio Aji. Saya tinggal di Tegal dan sekarang mengajar di SMK Bakti Praja Talang, Kabupaten Tegal. Iya Mas. Mohon baca. Ini mau Iya. langsung soal Pak. Iya. Yang satu Pak, tentang pendidikan dan pengembangan profesional. Yang apa latar belakang pendidikan Pak Doni? Saya pendidikan S1 PJKR. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Kuningan. Ya. Apakah Pak Doni memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Saya sertifikasi untuk bidang tertentu di cabang olahraga sepak bola. Kebetulan saya lisensi pelatihan sama lisensi wasit. Yang selanjutnya, apakah Pak Doni secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Pak Doni? Ya, saya teratur sih tidak ya Mas Pati. Jadi kadang karena kita melihat kondisi kegiatan sekolah juga, jadi ketika sekiranya sekolah pas kondisinya sedang senggang tidak ada kegiatan sekolah, pas kebetulan ada kegiatan workshop atau seminar, pasti saya ikut. Ini yang pertanyaan yang selanjutnya, pendekatan pengajaran Pak. Ya. Bagaimana Pak Doni mendefinisikan gaya pengajaran Pak Doni? Ya, untuk gaya pengajaran saya cenderung sih pendekatan. Mungkin Mas Pati sudah tahu ya, kalau saya sendiri setiap mengajar itu sistemnya pendekatan dulu dengan anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu terutama yang dikatakan zaman sekarang Gen Z ya Gen Z itu, jadi anak sekarang tidak perlu dikatakan, kalau kita keraskan sebagai guru atau pendidik mereka tambah keras. Jadi saya sistemnya pendekatan Mas. Ketika mereka sudah dekat baru saya belajar mengarahkan. Itu Mas Wadi. Terus apa strategi yang Pak Doni terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi Pak Doni? Nah, untuk strateginya itu saya pertama biasanya ini untuk sebelum mengawali pembelajaran saya akan menyampaikan ke anak-anak atau siswa-siswi perihal satu, materi apa yang mau saya sampaikan. Yang kedua, setelah sudah saya sampaikan, nanti saya mencontohkan atau mengambil sampel dari anak-anak untuk memberikan contoh ke teman-temannya bagaimana cara melakukan materi yang saya berikan itu. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana Pak Doni menyesuaikan pendekatan pengajaran Pak Doni untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Gimana maksudnya Mas? Bagaimana Pak Doni menyesuaikan pendekatan pengajaran Pak Doni untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Nah, kebetulan Mas, di SMK Bakti Praja Talang yang saya temui ada ini, terutama di siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, dari situ saya akhirnya belajar bagaimana untuk memposisikan anak yang dengan cara membedakan. Misalkan contoh, anak itu yang berkebutuhan khusus kiranya untuk latih dari fisik tidak bisa untuk beraktivitas keras. Nah, itu akan saya bedakan dengan cara ya memberikan pembelajaran atau praktek yang lain. Jadi seperti itu Mas. Jadi nah kemudian juga kita harus tahu latar belakang siswa dan siswi yang mau kita ajar itu. Nanti untuk menyaring kita bagaimana cara membedakannya. Jangan sampai kejadian, pernah ini saya ngalamin. Saya tak anggap semua sama, fisiknya kekuatannya sama. Ternyata tak suruh
pada saat itu materi atletik di nomor lari 1500. Nah, anak tak paksakan mengikuti. Ternyata ada yang punya riwayat lemah jantung, baru 100 putaran sudah, waduh, saya di situ juga sempat panik. Nah, itu juga salahnya saya. Makanya ketika saya akhirnya itu untuk introspeksi saya, untuk evaluasi diri saya, setiap mau memulai pembelajaran untuk bagaimana seperti itu, saya tanyakan dulu dalam kondisi kesehatan siswa, kondisi fisik siswa bagaimana. Kalau memang kiranya mereka mampu mengikuti, saya terapkan. Dan tidak mampu juga saya tidak akan memaksakan. Itu Mas. Yang selanjutnya berkaitan dengan mengelola kelas, Pak. Ya, pengelolaan kelas bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana Pak Doni menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Nah, itu Mas, kembali lagi, anak-anak sekarang cenderung satu, mintanya bebas, terlalu kemudian asik dengan yang namanya ini gadget. Nah, saya sering ketika begitu masuk ke kelas, mereka ada yang terutama di bidang olahraga ya, belajar olahraga, suruh ganti pakaian aja masih dengan asik main gamenya itu. Jadi, nah saya biasanya itu di awal pembelajaran awal tahun, saya untuk mengkondisikan atau mengamankan kelas, saya membuat perjanjian dengan anak-anak. Contoh kecilnya, ketika pelajaran saya sebelum memulai pelajaran 5 menit saya kasih waktu untuk ganti pakaian. Nah, itu kemudian tidak boleh ada yang menggunakan HP ini. Nah, ketika praktek di lapangan pun ini biasanya kejadian di cewek-cewek bawa kaca, nggak boleh bawa kaca. Saya soalnya apa? Saya pernah juga Mas, pada saat seperti itu saya anak ada yang bawa kaca, jatuh, kacanya pecah, akhirnya melukai diri sendiri. Itu makanya saya dari awal triknya seperti itu untuk mengkondisikan kelas. Jadi dari awal ajaran baru saya sudah bekerja sama dengan kelas, minta kerjasamanya sama anak-anak untuk pelajaran saya harus seperti ini, terapkan tata tertib yang saya ajarkan atau saya miliki untuk mereka ikuti. Tuh. Ayo, Pak. Ya. Yang selanjutnya, Pak, apa strategi Pak Doni untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Nah, itu banyak ya, mungkin waktu pas Padil juga sekolah. Itu banyak anak-anak yang ya namanya anak ya Mas. Ada yang suka materi pelajaran A, si B, D, apalagi di olahraga. Kadang ada saya cenderung ini kadang memaksakan. Saya kepengennya anak harus bisa menguasai, tapi kan ternyata keterbatasan anak. Contoh kecil, di senam lantai, di roll depan atau roll belakang, ada beberapa anak yang nggak bisa. Saya menghendaki harus bisa, tapi anak memang benar-benar nggak bisa. Ya dari situ saya bisa mengarahkan anak, ayo belajar. Kalian mencoba sebisa, yang penting sudah dikasih tahu caranya, triknya. Kalaupun tetap nggak bisa, ya sudah saya. Oh berarti kemampuan anak seperti itu. Saya nggak akan memaksakan karena pola pikir atau daya tangkap anak itu beda-beda masing-masing itu Mas. Yang selanjutnya, Pak, bagaimana Pak Doni merencanakan dan melakukan disiplin di dalam kelas? Disiplin dalam kelas, merencanakan. Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan, saya sebelum memulai pembelajaran di awal tahun, saya sudah kasih bocoran atau saya kasih tata tertib di pelajaran saya, khususnya olahraga di yang ajar saya membuat tata tertib yang beberapa poin harus mereka ikuti. Nah, tadi poinnya apa Mas? Merencanakan dan melakukan disiplin di dalam kelas. Nah, di situ contoh kecilnya Mas, kita walaupun olahraga di dalam lapangan, saya hal kecil menerapkan ke anak-anak. Pelajaran saya ketika di lapangan ataupun di dalam lapangan wajib pakai sepatu, baju olahraga dimasukkan. Itu satu, menunjukkan atau melatih kedisiplinan anak yang kecil. Nah, ketika nanti ada praktek yang tidak harus menggunakan sepatu, baru saya mengarahkan untuk lepas sepatu. Karena apa? Karena saya menerapkan seperti itu. Kadang anak itu seenaknya sendiri Mas. Anak ada yang pakai sepatu, ada yang enggak. Itu dari situ sudah kelihatan tidak rapi, tidak disiplin anaknya. Nah, kenapa saya menerapkan seperti wajib pakai anak? Nah, kemudian yang sering saya temui juga, kalau saya tidak menerapkan itu, atasannya pakai olahraga, bawahannya pakai
Ya bukan kolor ataupun bukan training yang punya sekolah ataupun kalau pakai training atau kolor masih mending mas. Kadang pakai celana OSIS, celana pramuka pas dari itu penggunaannya. Makanya saya nggak membolehkan. Dari situ saya terapkan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu mereka mau mengikuti itu. Oh iya Pak. Yang selanjutnya berkaitan dengan kolaborasi dan komunikasi Pak. Kolaborasi dan komunikasi dengan siswa ataupun dengan guru yang lain maksudnya. Kolaborasi dengan guru lain atau dengan siswa. Ini pertanyaan aja Pak. Oh seperti itu. Jadi biasanya untuk kolaborasi dan komunikasi. Nah saya kebetulan di tahun ini mengajar kelas 3. Nah saya belajar kolaborasi dengan guru mapel sebelumnya di kelas 11. Yang dimaksud saya menanyakan mas, waktu panjenengan misalnya Pak Anggar dulu ngajar kelas ini ya, iya. Anak-anaknya bagaimana? Nah itu saya akan cari tahu dulu. Itu kolaborasi dengan teman. Nah setelah itu saya cari tahu dulu kondisi kelas itu seperti apa. Nah setelah saya tahu baru saya akan komunikasikan dengan siswanya. Oh kamu seperti ini ya ternyata kelas ini. Nah nanti mereka ayo bareng-bareng belajar bareng-bareng kompak biar mau mengikuti dengan baik. Atau saya kadang kolaborasi dengan ketua kelasnya ataupun penanggung jawab kelas tersebut biar teman-temannya bisa mengikutinya. Contoh kecil, saya misalkan sudah di lapangan nih, ternyata kelasnya itu belum ada kumpul di lapangan. Nah saya karena lapangan di luar sekolah pas itu, nah saya menyampaikan ke teman yang lain, kelas yang lain yang di sana, Mas minta tolong panggilkan ketua kelas ini nanti suruh ke lapangan itu. Jadi seperti itu mas, paling komunikasinya seperti itu biar anak-anak juga tidak terlalu saling menunggu. Saya menunggu di lapangan ataupun anak menunggu saya ke kelas dulu nanti baru ke lapangan bareng-bareng. Tuh. Yang selanjutnya bagaimana pendekatan Pak Doni dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Nah, pendekatan dengan orang tua siswa kebetulan nih yang sering saya alami ya mas. Ketika orang tua komunikasi dengan saya ketika pada saat ada praktek renang itu. Nah dari situ ada orang tua mengizin, Pak punten anak saya nggak mengikuti renang dengan alasan anaknya punya trauma di kolam renang atau apa. Nah di situ saya akan komunikasi. Nah di situ juga saya akan cari tahu betul tidaknya. Nah, kadang kan anak karena selalu dimanja dibuat-buat. Nah di situ mas, jadi saya dengan anak pertama kali kelas menghubungi terus saya komunikasi dengan orang tua. Oh ya ternyata memang anak itu punya riwayat jantung ataupun punya trauma yang tidak bisa melihat benar-benar kolam renang itu. Jadi kalau melihat kolam itu kayak hawanya takut ataupun apa gitu. Itu mas. Paling komunikasi nanti di situ. Nah nanti saya kalau memang nggak bisa saya arahkan, ya sudah nanti saya berikan tugas lain, orang tua memahami juga. Yang selanjutnya Pak, bagaimana Pak Doni menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Konflik dengan orang tua atau rekan kerja. Nah menanganinya ya mas, ini saya sering alami juga. Baru kemarin seperti itu. Ada beberapa orang tua salah paham dengan saya karena laporan anaknya, jadi anaknya ditegur, saya kasih hukuman nggak terima. Ya itu yang kembali lagi anak Gen Z sekarang. Orang tua dapat laporan dari anak, orang tua misalnya nggak terima, ya sudah, saya nggak akan menjelaskan via telepon. Kebetulan pas saya itu orang tuanya telepon, Bapak Ibu silakan datang ke sekolahan. Nah ketika datang ke sekolahan, saya temui, saya ajak bicara baik-baik, saya arahkan, nah, saya komunikasikan, anaknya tak dudukan juga mas, sebenarnya seperti apa realnya. Akhirnya alhamdulillah dengan cara komunikasi yang baik dengan orang tua itu pasti akan tidak menimbulkan konflik mas. Kadang kan ngapunten kita sebagai pendidik ada yang cuek, malas nanggepin orang tua. Tapi kita harus bisa benar-benar sabar menghadapi orang tua seperti itu mas. Ya kayak gitu. Jadi orang tua harus suruh datang aja ke sekolah. Bapak Ibu monggo kalau memang merasa kurang puas dengan yang saya berikan,
datang ke sekolah, nanti kita duduk bareng seperti ini, saya sama jenengan. Nanti kita tampung dulu aspirasi mereka ngomong apa dulu. Nah, setelah mereka sudah membicarakan, gantian kita yang ngomong, kita jelaskan alurnya seperti apa, awalnya seperti apa, kesalahan anaknya seperti apa, sudah. Akhirnya orang tua kebanyakan kalau kita melakukan seperti itu, orang tua akan memahami, menerima juga. Guru ternyata seperti itu. Contoh kecil, kayak kemarin, anak itu bolos terus nggak pernah. Nah, mereka itu punya keluhan. Waktu ini kemarin yang saya ngalami mas, keluhan. Pak, kok anak saya kayak gini-gini, mau PKL, nah, minta surat susah. Nah, saya jelaskan, Bu, saya bukan yang menyulitkan anak panjenengan. Anaknya jenengan nggak pernah masuk, nggak minta surat. Nah, kalau saya salahkan wajar dong, Bu. Nah, apalagi anak mau sekolah PKL. Kalau anak PKL nanti sekolah aja nggak pernah masuk, PKL nggak masuk, yang rugi siapa? Satu, sekolah nama baiknya rusak. Anaknya jenengan juga iya, jenengan yang malu. Kalau makanya saya bukan mempersulit, saya pengen anaknya datang sendiri, berangkat yang rajin, nanti saya buatkan itu. Jadi dengan seperti itu pendekatan, berikan ruang dulu untuk berbicara, mereka akhirnya memahami mas. Itu jadi nggak akan kaku. Nah itu komunikasinya dengan cara seperti itu mas. Terus yang lainnya tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana Pak Doni menilai kemajuan siswa dalam kelas Pak Doni? Nah, kalau saya sendiri Mas Fadil, mungkin Mas Fadil masih ingat, kalau saya itu sistemnya Mas, nggak murni nilai full dari praktek ataupun ulangan. Saya itu akan ngambil nilai anak-anak itu dari satu kepribadian, keterampilan, dan attitude anak. Jadi terutama itu paling penting. Sekarang saya utamakan itu attitude Mas. Kalau attitude-nya kurang bagus, kehadirannya kurang bagus, tapi nilai prakteknya bagus, nilai teorinya bagus, sama aja bohong. Jadi saya akan berkesinambungan mas. Jadi misalkan attitude-nya bagus, kehadirannya bagus, dan kepribadiannya mereka bagus, terus nilainya itu akan sempurna. Tapi misalkan mas, anak ada yang punya hanya 2 poin, misalkan kepribadiannya bagus, terus ternyata attitude-nya juga bagus ya. Tapi nilai prakteknya, nilai teorinya kurang, saya tetap akan menghargai. Ya jadi saya nggak akan itu karena apa saya poin utamanya itu di situ. Buat apa sih mereka pintar kalau punya attitude-nya kurang baik itu. Saya makanya setiap saya masuk kelas itu menanamkan itu attitude, tata cara bagaimana saling menghormati. Mungkin Mas Fadil sering ingat saya kalau kalian pengen belajar, kalau pengen dihargai orang, belajar menghargai orang terlebih dahulu. Apalagi ya kepada orang yang lebih tua, saya pasti kayak gitu. Itu mas, jadi makanya saya tekankan ke anak-anak pertama attitude-nya dulu. Tuh, gimana? Yang selanjutnya Pak, apa tindakan Pak Doni jika siswa mengalami kesulitan belajar? Nah, kalau kesulitan belajar, kita tampung. Yang jelas anak sekarang ya Mas Fadil, cenderung itu sulit belajar. Iya, karena hampir gadget. Baru aja tadi pagi ngambil rapot, ibu-ibu bawa pengeluh, Pak, anak saya fokusnya ke HP terus. Anak sekarang tuh hampir 80% itu malas belajar. Nah dari situ saya tekankan ke anak-anak, tolong mas, kalian jangan sampai mau terpengaruh sama yang namanya HP. Harus bisa mengimbangi ketika waktunya belajar, ya belajar, waktunya main HP, waktunya sekolah itu. Nah kembali lagi pada diri kita masing-masing, pribadi masing-masing. Saya sebagai guru sudah menyampaikan seperti itu di sekolah, itu tugas hanya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Selebihnya di rumah. Itu udah kewajiban orang tua. Yang penting saya di sekolah itu sudah menerapkan. Toh di sekolah pun hanya sekarang mau melarang bawa HP susah mas. Karena di SMK khususnya ya, pembelajaran sekarang hampir melalui yang namanya link ya, Google Meet ya, Zoom, ada apa itu kadang beberapa kegiatan itu mereka harus punya itu. Jadi susah untuk mengendalikan kita bawa HP. Tapi ya sepinter-pinternya kita sebagai pendidik bisa mengatur anak ketika waktunya main HP, tidak itu seperti itu mas. Yang selanjutnya Pak, bagaimana Pak Doni melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka. Proses penilaian dan pemantauan.
Kalau melibatkan untuk penilaian, saya cenderung tidak melibatkan siswa-siswa. Jadi paling kalau saya melibatkan siswa nanti mereka tahu dong nilai mereka seperti apa. Paling saja satu, ada beberapa anak yang sekiranya saya katakan mereka mumpuni apa nanti saya olah. Nah nanti untuk sebagai percontohan siswa lain. Jadi ini loh temanmu aja bisa, masa kalian nggak bisa? Ayo kita bersaing dalam bentuk kebaikan, dalam meraih prestasi. Itu saya mengarahkannya seperti itu, Mas. Yang selanjutnya tentang keterlibatan komunikasi, Pak. Komunikasi bagaimana? Komunitas, sorry. Yang pertama, apakah Pak Doni terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolahan? Nah, kebetulan Mungkin yang tadi masuk. nah, iya saya kan kebetulan ya alhamdulillah untuk saat ini saya karena sudah punya lisensi untuk perihal komunitas, saya alhamdulillah Mas ngurusi beberapa kegiatan ya cabur di sepak bola terutama ya dan lain-lain. Sekarang saja saya di luar sekolah sedang jadi pelatih di ASTI Academy. Nah, itu akademi sepak bola ya yang terpusat di Kudus, kebetulan di Tegal ada cabangnya, saya terlibat di situ. Kemudian saya juga masuk dalam kepengurusan PSSI gitu. Nah, itu Mas, Kabupaten Tegal. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Doni berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Bagaimana saya kontribusi pada komunitas dan organisasi profesi? Ya, kalau kontribusi sih paling saya kalau dibilang kontribusi secara materi finansial saya tidak mungkin Mas. Nah, tahu lah. Paling saya kontribusi dengan tenaga, pikiran untuk mengembangkan. Contoh tadi kecil, saya lagi di ASTI Academy Tegal. Ya bagaimana caranya saya mengembangkan di situ pola pikir saya, tenaga saya diturahkan di situ agar berkembang. Termasuk untuk sekolah juga seperti itu. Nah, saya juga di sekolah kebetulan aktif di pramuka, saya juga pengurus keluaran. Ya bagaimana saya menerapkan apa yang saya miliki, pola pikir saya diterapkan untuk siswa-siswi itu juga Mas. Ini berkaitan tentang inovasi dalam pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Pak Doni mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Pak Doni? Nah, untuk pembelajaran kayak gitu ya, teknologi ini saya malah sedang proses belajar seperti itu Mas. Jadi saya kadang pembelajaran bisa kita sisipkan dengan anak sekarang kan kalau materi terus mereka kan bosan. Saya bisa kolaborasi dengan ya bagaimana cara ditampilkan melalui layar pembelajarannya. Contoh kayak ini loh sebelum tadi yang tadi saya katakan awal pembelajaran awal senam ini nanti materinya senam lantai materinya seperti ini kalian bisa ditonton dulu nanti di situ nanti bisa saja saya bikin video sendiri tapi modulnya anak-anak saya lagi belajar seperti itu Mas jadi lagi mulai mengembangkan teknologi jadi anak saya bikin sengaja contoh tadi senam lantai anak-anak dulu pembelajarannya nih tak bikin video yang menurut saya bagus-bagus itu untuk modul. Nah untuk tampilkan ke anak teman-teman sekelas ini loh nanti caranya seperti ini melakukannya. Nah di situ nanti mereka juga bisa mengakses. Nah kemudian kadang kalau saya belajar juga ngasih tugas ke anak. Silakan kalian melakukan aktivitas contoh melakukan renang. Materi kan kalau renang kan kalau di SMK Betalang itu dalam satu semester 2 kali. Nah di situ saya 1 kali itu kasih tugas mereka untuk pembuatan video renang praktek mereka nanti belajar upload ke link nanti mungkin kayak Mas Fadil ini link nanti diupload ke YouTube ataupun kirim ke drive saya kayak gitu jadi seperti itu Mas. Apakah Pak Doni memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau inovasi yang telah Pak Doni terapkan dalam kelas?
ide atau proyek untuk yang tadi, yang apa? yang video. Oh ya mungkin yang seperti itu Mas ya. Jadi ya tadi berawal dari saya sengaja ngambil beberapa sampel contoh kecil, passing juga sudah tak bikin passing volley dari passing atas passing bawah itu tak terapkan untuk dari itu. Nah nanti saya kepengen anak-anak berikutnya juga mengikutinya. Tuh jadi saya juga kepengen santai lah ya. Gak usah mempraktekkan, sudah dilihat kan video teman-temannya kayak gitu. Sudah. Nggak ada lagi? Ya, terima kasih Pak Doni Ya. atas kelonggaran waktunya sebagai pembicara pada Bicara apa? pada siang ini. Mohon maaf ya Pak Doni bila ada salah dan perkataan apapun. Ya, nggak apa-apa Mas. Terima kasih atas waktunya sudah mau nengokin sekolah ya. Silaturahmi intinya mudah-mudahan apa yang Pak Doni sampaikan bisa bermanfaat buat Mas Fadil. Ke depan Mas Fadil bisa lebih sukses. Iya, Nah, Pak. aja terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.